Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini Jumat 26 September 2025. Saat ini kami tim Deteksi TV berada di kantor Desa Tanjung Gemala. Pemirsa sekalian, kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu ada rapat dengar pendapat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Komisi 1. Dengan ada permasalahan dan kisruhnya calon PAW pengganti antar waktu kepala desa Tanjung Gemala. Kita ketahui bahwasanya ada 5 calon, sementara itu ada seleksi tambahan dan ternyata dari pihak calon yang bernama Sahil merasa tidak benar atau tidak sesuai, akhirnya dia menggugat sana sini. Akhirnya terjadilah rapat dengar pendapat. Rapat dengan pendapat saat itu memutuskan bahwasanya semuanya dikembalikan kepada desa tersebut, yaitu rapat DPD. Hari ini akan digelar rapat DPD Desa Tanjung Gemala. Tentu semuanya hadir di sini, baik calon-calon maupun tokoh agama atau tokoh masyarakat. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti jalannya rapat kesepakatan. Insya Allah kita berdoa apa yang dihasilkan rapat ini tentu untuk kebersamaan dan semuanya menerima, sehingga apa yang terjadi akan semuanya baik. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti jalannya rapat di kantor Desa Tanjung Gemala bersama kami, bersama Deteksi TV. Selamat siang. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah musyawarah kita di siang hari ini. Selawat teriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalam majelis ini, baik yang ada di dalam ruangan kemudian di luar ruangan, kepada seluruh pengikut Nabi kita itu senantiasa akan mendapatkan syafaat di akhir kehidupan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit kami sampaikan kepada peserta rapat atau musyawarah hari ini sehubungan pelaksanaan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Oku beberapa hari yang lalu, mengikut sertakan panitia dan BPD serta pemerintah desa. Kita ketahui bersama bahwa rapat tersebut tidak membuahkan hasil sesuai dengan apa yang digugat oleh tim penggugat berupa sanggahan, kemudian sesuai juga dengan harapan, tidak sesuai juga dengan harapan dari panitia pemilihan antar waktu kepala desa Tanjung Gemala. Dalam hal ini, pimpinan Komisi 1 berdasarkan statement akhir dari beliau memberikan perselisihan ini kepada desa untuk dimusyawarahkan. Dalam hal ini BPD lah yang melaksanakan musyawarahnya, memimpin musyawarahnya. Hal ini sesuai juga dengan apa yang telah kita pahami bersama, amanat Perda nomor 10 tahun 2015 bab 9 pasal 69 yang berbunyi penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa diupayakan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh BPD. Kemudian hal ini dilaksanakan BPD juga sesuai dengan koordinasi panitia BPD kepada Kepala Dinas PMD setelah pelaksanaan RDP lebih kurang pukul 2 siang. Nah, beliau menyarankan untuk diselesaikan di desa masing-masing atau desa tersebut. Dalam hal ini Desa Tanjung Gemala. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kami garis bawahi bahwasanya rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh Komisi 1 beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 24 September tahun 2025 itu tidak membuahkan hasil. Kami berharap dalam kesempatan ini kita tidak ada lagi pembahasan bab pasal baik perbuk perda. Kita fokuskan hari ini
kita menyepakati hari ini bagaimana langkah panitia ini ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita musyawarahkan nanti merupakan suatu keputusan bersama. Terserah nanti untuk kesimpulan akhir, BPD dan panitia juga pemerintah desa menyerahkan sepenuhnya kemupakatan hasil musyawarah itu kepada peserta yang hadir di siang hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian pengantar acara kita pada siang hari ini. Pertama pembukaan, kemudian nanti kita dengarkan sambutan dan bimbingan pemerintah Desa Tanjung Gemala yang nanti akan langsung disampaikan oleh Yang Hormat Bapak Ashadi Wijaya SI. Setelah itu kita dengarkan juga sambutan panitia pemilihan antar waktu Kepala Desa Tanjung Gemala tahun 2025 oleh Kakanda Sabirul. Terakhir penutup. Sebagai informasi bersama, sesuai informasi melalui HP, melalui Pak Ketua Panitia, bahwasanya dari Dinas PMD dan dari kecamatan, karena sifatnya ini penyelesaian di tingkat desa, mereka atau instansi tersebut izin untuk tidak hadir. Kalaupun nanti perselisihan ini sampai ke tingkat kabupaten, maka instansi tersebutlah yang berwenang. Demikian sesuai dengan informasi dari Pak Ketua melalui WA. Bapak dan Ibu hadirin, mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tokoh, para alim, ulama, masyarakat Desa Tanjung Gemala yang bersepakat hadir. Yang saya hormati hadir di sini Ketua Panitia PAW Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Batu Raja Timur, dan tentunya para calon PAW Desa Tanjung Gemala. Hadir juga di sini di depan kami ibu-ibu dari Desa Tanjung Gemala, pemuda-pemudi dan masyarakat RT RW yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya sesuai dengan undangan pada hari ini, kita semua guna untuk kelangsungan kegiatan panitia PAW Desa Tanjung Gemala. Saya harap kita akan kondusif, tetap menjaga kamtipmas kita, dan tentunya nanti akan mendapatkan hasil yang baik juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi. Yang kami hormati, di sini hadir Kapolsek Batu Raja Timur, selamat datang. Yang kami hormati dan Ramil Kota, selamat datang di Desa Tanjung Gemala. Yang kami hormati PJ Kepala Desa Tanjung Gemala, Pak Ashadi Wijaya SD. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, serta bapak-bapak sekalian, yang kami hormati juga para calon atau saksi dan undangan perwakilan dari perdusun di Desa Tanjung Gemala sempat hadir di sini. Jadi yang perlu saya sampaikan, pertama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Tentunya kita dalam rangka musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat ini berarti BPD telah menyerahkan kepada bapak-bapak sekalian dengan jalan bagaimana sehingga pemilihan PAWK di Desa Gemala ini berjalan dengan lancar. Itu harapan kami. Nantinya sepakat atau tidak sepakat itu dituang ke dalam berita acara. Untuk Pak Camat dengan Pak
dinas ini tadi sudah pamit karena beliau ada rapat alasan dan juga beliau mengatakan ini sudah jadi urusan musyawarah desa. Nah, kalau musyawarah desa tidak selesai baru tingkat kabupaten itu di tugasnya. Jadi kita lanjutkan musyawarah mufakat ini. Mungkin itu kan sampuranku. Ini disampaikan oleh ketua ini boleh. Oke. Kami selaku pimpinan musyawarah hari ini, Ketua BPD dan anggota BPD selaku pimpinan, kami tidak memberikan kesempatan bicara kepada yang tidak kami berikan kesempatan. Sepakat? Oke. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun Bapak dan Ibu kami berikan hak untuk bersuara, pada saatnya pimpinan memberhentikan Bapak dan Ibu peserta harus dan wajib berhenti saat itulah. Sepakat? Kurang kontak, kurang mantap, kurang kompak. Sepakat? Oke. Nah, dua ketertiban tersebut yang kami butuhkan. Kemudian menyikapi apa yang telah disampaikan oleh salah satu peserta rapat hari ini, bertanya langsung tadi kepada ketua panitia, kami menegaskan bahwa beberapa hari yang lalu Komisi 1 memanggil panitia, BPD dan kepala desa untuk menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi 1 DPRD Oku, ya, RDP. Dalam kesempatan itu terlaksanalah dengar pendapat, ya, yang berupa sanggahan dari penggugat atas nama saudara kami Saril dan tim, kemudian yang tergugatnya panitia pemilihan kepala desa, diikut sertakan BPD dan kepala desa untuk menghadiri. Alhamdulillah pada saat itu dapat hadir semua. Nah, kesimpulan akhir Bapak dan Ibu, bahwa rapat dengar pendapat tersebut tidak membuahkan hasil sesuai dengan dua masing-masing opsi ini, tidak sesuai. Karena musyawarah desa gunanya untuk menyikapi sanggahan bakal calon tentang seleksi tambahan, maka kesimpulan terakhir BPD melaksanakan rapat atau musyawarah desa hari ini. Mohon untuk sama-sama dipahami, ya. Oke, itu tajuknya. Nah, langkah kita ini harus mengambil keputusan apakah panitia ini tetap melanjutkan tahapan, kemudian yang kedua menunda tahapan sebagaimana yang diharapkan oleh penggugat. Kemudian dengan catatan apapun bentuknya nanti kita tuangkan dalam berita acara bersama-sama merupakan suatu keputusan mufakat bersama. Gitu Pak dan Ramin dan Pak Kapolsek, ya? Ya. Itu yang kami maksudkan. Kemudian kami ingatkan kembali bahwasanya panitia telah melaksanakan tahapan demi tahapan itu sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, diajukan, dipedomi, berasal dan bersumber dari Dinas PMD. Dari panitia pun saya mohon satu orang notulen, jangan dari BPD saja, nanti notulennya berbeda. Insan Mustawi mana? Untuk dari panitia catat. Beneran si sekarang sakit di rumah sakit. Nepi. Beberapa hari ini balik petang terus, godok gawiani nepi lah demam. Tolong notulen satu untuk dari panitia, satu dari, karena belum ditetapkan sebagai calon tetap sampai saat ini masih anggota BPD sesuai dengan aturan yang ada. Ya, kita lanjut ya. Oke. Ulangi lagi. Telah paham atau belum tentang maksud dan tujuan kita musyawarah siang hari ini? Alhamdulillah. Kalau ada perlu nanti ulang lagi. Di sesi awal ini aku minta
dua gudai yang ngusul kele 20 terakhir kele 20. Nah itu nah. Kemudian aku oke ya. Andai kata aku dapat jawab, tidak paham aku dengan aturan dan perda. Nah yang pertama aku beri kesempatan gudai kepada perwakilan dari warga, ya, yeah. Yang bersedia angkat tangan gudai, jalan ke minum. Nah, ambil yang senior gudai, Wanda yang senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ramil Kota, Bapak Kapolsek Batu Raya Timur, PJ Kepala Desa, Ketua PD dan perangkatnya. Terima kasih kami sampaikan bahwa kami telah diundang untuk mufakat. Saya amati apakah panitia PAW ini sudah menyelesaikan sengketa dengan para penggugat ini? Itu yang penting saya tanyakan. Kalau belum, tolong selesaikan dulu. Jadi kalau belum ada penyelesaian, walaupun kita ada kemufakatan, itu nanti buyar lagi, kumpul lagi. Nah, itu. Jadi tidak banyak yang kami sampaikan, Pak Ketua. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya atau tidak. Bagi saya tidak menjadi persoalan. Namun hati saya begitu menyatakan bahwa selesaikan dulu pertikaian kita dengan saudara penggugat, baru kita mufakat. Nah, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak PJ Kades, Kapolsek, Bapak Ramil, baru muncul di akhir. Awalnya tidak tahu. Jadi bapak-bapak yang kita masalahkan ini, aku tak tahu apa dia ceritanya. Nah, aku jadi rapatnya. Tapi sepengetahuan saya, satu panitia kepanitiaan itu sah kalau sudah ada tanda tangan, sudah ditunjuk, sudah disahkan oleh kepala desa seperti panitia pemilihan PAW. Sedikit itu sudah mewakili pemerintah daerah melalui kepala desa, DPD, camat, PND, hukum dan bupati. Nah, aku aneh, aku tidak diulangi, nggak pernah salahkan. Jadi masalah ini masalah aneh. Ngapa jadi main? Batalkan panitia gitu. Masyarakat ini. Kalau masyarakat pacak batalkan ini, kacau dunia gitu. Kakek kapus cek dicopot dulu. Kakek satu ambil dicopot dulu. Cukup. Jadi cuman itu. Cukup. Aku tak kasih pendapat. Silakan bapak menerima. Oke. Terima kasih. Kita tanggapi pertama ya. Beliau keseharian sebagai P2OKD Desa Tanjung Kemala. Beliau ini menyarankan supaya sanggahan oleh tim penggugat atas nama saudara kita Sarif dengan kepanitiaan ini diselesaikan dulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Mamanda kami Mahyudin, apa yang menjadi masalah, beliau ini belum begitu jauh memahami, sudah tahu tapi belum begitu jauh memahami. Aku ulangi lagi, bahwasanya setelah penetapan calon oleh panitia melalui seleksi ditetapkan 3 calon, saudara kami Sahril ini mengadakan sanggahan. Sanggahan ini sudah diselesaikan di RDP, tapi belum ada titik temu. Wah, belum ada titik temu karena masing-masing pihak ada gala argumennya, ada gala alasannya. Nah, kemudian karena ini belum ada titik temu dari RDP di DPRD kemarin,
Kutegaskan dari awal ini dikembalikan ke desa untuk diselesaikan. Makanya hari ini kita laksanakan musyawarah ini. Kemudian untuk menyikapi apa yang telah dipertanyakan oleh Memanda Mayudin, secara garis besarnya RDP itu dan membuahkan hasil, kembalikannya ke desa oleh amanat perda. Dalam hal ini BPD lah yang melaksanakan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat, bukan internal BPD. Kalau internal BPD, mohon maaf, dedeng aja Bapak dan Ibu Pak Adinda Saprianto paham, mantan kepala desa beliau. Kami beberapa kali internal udah pernah ngajak kepala desa pun dari meja internal. Kalau musyawarah sudah barang tentu mengikut sertakan orang yang banyak jadinya kami BPD duduk BPD kan Bapak dan Ibu yang memilih kami, wakil Bapak dan Ibu. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk memutuskan suatu permasalahan. Nah, kemudian selanjutnya sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Mamanda Mayudin, bahwasanya panitia ini sudah ter-SK oleh BPD, ditembuskan kepada camat, bupati, itu sudah terrealisasi. Mereka sendiri-sendiri pun mengundang SK. Dalam hal ini sah menurut Mamanda Mayudin, memang sah, hukumnya sah. Benar Adinda? Iya, sah. Nah, belum sampai ini ke titik permasalahan kita ini. Silakan untuk selanjutnya yang ingin menyampaikan usul. Ya, pelaksana pemilihan PAW Kepala Desa Pd Pemalang, yang saya hormati Ketua BPD Selatan, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kabupaten Timur, yang saya hormati Bapak Gubernur Kota, yang saya hormati Adinda Saprianto selaku Kepala Masyarakat anggota DPRD Oku, yang saya hormati para calon Kajina Ladudi dan Adinda Keponakan Kuda Selain, yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama Desa Tanjung Kemalang. Langsung saja, langsung saja. Itulah. Jadi yang ingin saya sampaikan, jadi kami sudah mengikuti setiap tahap-tahapan, mulai dari pemberkasan sampai salah bangetnya sudah gale. Jadi ini sudah sepakat kami ini dari awal. Jadi kami tidak menerima sebenarnya dari calon, salah satu calon saya dari nomor 1 tidak menerima lagi sebenarnya kami kegiatan macam ini kan. Jadi kami ini membuang waktu, kami ini jadwal kampanye sebenarnya, walau tingkat keluarga kan. Nah, ngabis ke waktu ke energi kami ini. Cuman yang kami tekankan, kami minta kepada panitia, kami akan mengikuti setiap tahapan dan pada akhirnya tanggal 8 kami akan tetap mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh panitia. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa beserta jajaran, Ketua BPD beserta anggota, juga yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggota, juga yang saya hormati Bapak dan Ramil Kota beserta anggota, juga yang sini yang saya hormati Bapak Kapolsek Batu Raya Timur beserta anggota, juga yang saya hormati hadir juga tokoh masyarakat, Ketua anggota DPRD Kabupaten Oku yaitu Bapak Saprianto, juga yang saya hormati Bapak Kadus Sekdes, juga yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan media, juga tak lupa kalah penting balon PAW yang saya hormati. Jadi terima kasih telah memberi kesempatan saya selaku penggugat banyak mengucapkan terima kasih. Sebagaimana yang telah saya gugat, bahwasanya di sini ada beberapa hal yang saya gugat karena metode cara teknis di sini salah menurut saya Pak ya, tapi ini pendapat saya. Karena di sini mau tidak mau saya berbicara harus berdasarkan dasar. Kalau tidak dasar saya tidak bisa bicara, kan begitu. Jadi saya menuruti di lampiran 3 Bapak-bapak. Karena di lampiran 3 ini sudah jelas ya kan. Di sini ada menggunakan daftar kelengkapan persyaratan. Di sini Bapak
masuk. Kemudian dari sini Bapak, pintu kunci yang menjadi keributan di sini karena di pasal 6 dan pasal 7. Di pasal 6 itu jika ada, benar, panitia tidak salah, panitia benar. Fotokopi keputusan pejabat berwenang terkait pengalaman bekerja lembaga pemerintah jika ada, memang benar. Tapi Pak, kata-kata jika ada ini akan hancur jika kita merunut di pasal 33. Karena di situ berbunyi di pasal 33 Pak ya. Ini dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 32, lebih dari 3 orang panitia pemilihan kepala desa antar waktu melakukan seleksi tambahan, ya kan? Nah, dengan menggunakan kriteria memiliki pengalaman bekerja di bidang pemerintahan desa. Secara administrasi di lampiran itu kalau kita melihat di sini Bapak, ini sudah gugur yang tidak punya pengalaman di bidang itu, ya kan? Ntar dulu Pak ya, namanya kita argumen tapi kita tetap tenang kan, mencari membakat Pak ya. Nah di situ makanya kalau TMS dan MS ini tidak diberlakukan, kenapa di Perbuk nomor 12 tahun 2018 diadakan kan begitu. Makanya di sini Pak, di sini sudah lengkap sudah, ya kan? Ada di sini keluarga negara Indonesia, ada KTP ya. Ini perlengkapan, tidak pernah terpenjara. Yang terakhir di nomor 15 itu ini jelas Pak, bahwa fotokopi keputusan pejabat berwenang terkait pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan. Maka di sini terjadi mutatis dan mutandis. Nah, itu kan. Jadi maka di situ setelah saya dalami sepertinya ada kejanggalan. Maaf, bukan saya ini ibaratnya harus menunda, bukan. Tapi sesuai dengan apa yang saya pelajari dan saya dapat, maka kata-kata ini Pak panjang penjabaran karena dihancurkan oleh pasal 33, ya kan? Pasal 33 ini merunut. Nah, itu kan. Nah, jadi agar kiranya kepada Bapak panitia dan jajaran dapat dipertimbangkan sesuai dengan dasar dan alasan saya. Terima kasih. Kukira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil tanggapan terlebih dahulu. Yang dua kan. Kalau tiga mulai lupa kalau tiga. Beliau ini kurang sependapat kalau pelaksanaan tahapan panitia ini tertunda, karena sesuai dengan apa yang disampaikannya tadi, calon kepala desa ini main hidang kampanye dan senang-senangnya ngayo ke kita bilang ukam. Iya. Nah, jadi untuk ngegolkan keinginan kamu tuh kele tunggu musyawarah terakhir kele. Ya kalau kami ini sebagai pelaksananya dia mengikuti hasil musyawarah. Kemudian apa yang disampaikan oleh saudaraku Sahril, kukira hal ini kitalah cukup jelas ya di RDP. Nah masalah ini kalau kita selesaikan setelah pelaksanaan ini, maksud aku ini kita carikan kode jalan keluarnya, mana caranya panitia ini lanjut atau ditunda. Soal yang untuk kedepannya tadi kalau disampaikannya tidak berkeberatan bukan untuk menunda, kan ada kalimat tadi. Nah bukan untuk menunda, bukan. Kita ini melanjutkan atau tidak tahapan panitia. Itu yang perlu kita sama-sama bahas siang hari ini. Kukira modelnya itu ya. Kukira untuk lebih semaraknya lagi kalau kuda ini luah kuda imam. Nah semangatnya yang kamu tuh kukira. Juga aku minta kuda ini perwakilan warga yang terjauh dari Dusun Limau. Pak, iya. Silakan. Cek. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Herson. Di sini saya diundang sebagai warga, dan terus tuh di sini kan kita mendengarkan pendapat warga ya. Baiklah, yang pertama-tama yang saya hormati PJ Kepala Desa Tanjung Kumala dan Bapak Kapolsek ya, Batu Raja Timur yang saya hormati, Ketua BPD
dan Pak Koramil. Ya, siap. Jadi di sini Pak, kita rapat musyawarah desa. Jadi kalau untuk warga desa, menurut kami pribadi, tidak seluruh masyarakat desa ini paham tentang undang-undang ataupun aturan. Ya, berdasarkan asumsi kami nih Pak, butuh kalau misalnya buat kusen ataupun ngitung genteng ini paham kan? Jadi kita kan sebagai warga negara Pak ya, mempercayai aturan dan undang-undang begitu Pak menurut kami ya. Dan pergub yang berlaku katanya macam itu kan. Jadi di sini kami, menurut kami, panitia bekerja berdasarkan aturan, BPD membentuk panitia juga berdasarkan aturan, dan juga PMD juga berdasarkan aturan. Kalau kita sebagai warga negara tidak percaya dengan aturan itu, ya kita buat dewe aturan. Apakah pakai daun pisang kan? Jadi menurut aku sesuai apa yang sudah ditahap-tahapkan, sesuai apa yang sudah dilaksanakan, lanjutkan. Karena kalau nak ditunda lagi, perlu diketahui seharusnya pilihan PAW ini setahun yang sebelumnya sudah terlaksana. Cukup. Siap, terima kasih. Berikan aplaus. Yang berkuasa mengatur pembicara, ketua atau pimpinan rapat. Ya, hari ini. Mohon maaf, semoga untuk sama-sama dipahami. Baru sih kok ya. Kemudian aku lempar lagi ke warga yang datang dari Dusun 5. Dusun 6. Dusun 5 tadi itu kan, Dusun 6. Ada? 1 2 3 4 5 6. Waktu habis. Silakan. Ya. Yang pakai topi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alben dari Dusun 5, tepatnya di Timur. Terus terang Pak, kami sebagai masyarakat ini mengusulkan jangan pertontonkan ketidakbaikan. Kalaupun ingin menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ikhlas. Tidak perlu, belum ada kesempatan bulan ini, tahun depan. Itu harapan yang penting. Jadi mana mekanisme yang sudah dihasilkan oleh hasil mufakat yang telah dilalui, itu menurut kami adalah kekuatan dari rakyat. Kami sebagai rakyat tetap harus ikut dengan keputusan yang telah terjadi sebelumnya. Itu dari lanjutkan. Terima kasih. Pak Albert, RT 20 ya. RT 20 ini di Masjid Munseha ya. Terima kasih. Jadi mohon maaf Pak Sekcam dan Pak Gazi, aku menanggapi semampu ketua BPD ini. Kelas desa, bukan kelas kecamatan atau kelas kabupaten, semampu. Dari Pak Herson RT 21 sebagai perwakilan warga, beliau menggarisbawahi apa yang telah dilaksanakan panitia, telah dilaksanakan oleh BPD, telah dilaksanakan oleh PMD, bekerja sesuai dengan aturan, dan berharap prosesi tahapan yang telah dilaksanakan oleh panitia dilanjutkan. Tolong dicatat. Kemudian saudaraku Alben dari RT 20, jangan pernah menontonkan apapun yang tidak berpihak kepada warga masyarakat. Sangat setuju sekali. Akhir dari statement beliau menginginkan lanjutkan. Catat. Nah, lanjutkan dalam kata arti apa? Ya, lebih kuat. Tolong. Ya. Kesepakatan yang sudah dilalui tahapan demi tahapan yang menghasilkan 3 calon,
kan itu dihasilkan dari hasil mufakat juga kan. Nah menurut kami sebagai masyarakat ini itulah yang sebenarnya, karena kami tidak bisa menunda-nunda, menunggu-nunggu waktu-waktu. Bagi calon yang belum berkesempatan untuk maju di 2025 ini, masih ada kesempatan di 2028. Cukup, berikan tepuk tangan. Ya. Kami ralat kembali bahwa sesuai dengan hasil seleksi tambahan itu dilaksanakan tanggal 17 September sesuai dengan tahapan hari terakhir panitia. Panitia itu punya 3 hari melaksanakan seleksi tambahan. Hari 15, 16, 17. 15 adalah jauh ragu karena belum ada teknisnya. 16 matulah pula Matan dan PD. Alhamdulillah Pak Dede selaku sekcam hadir juga pada pelaksanaan itu. Ya Pak Dede. Ya. Pak Kadin juga hadir. Nah selanjutnya kita tahu ingin nak jam kan maghrib ini bukan kan zuhur ya. Kita silakan yang oh ya ini dari dusun Pak, silakan Pak. Kalau aku dikitnya simpul ini ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang ada di sini. Yang terhormat kepada Bapak Jabatan Kepala Desa, Ketua BPD dan anggota, terus Bapak Kapolsek dan Bapak Badan Sekata, para calon serta seluruh yang ada di sini. Jadi menggunakan kata hormat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak jalannya kronologisnya rapat ini, tadi Ketua BPD menyampaikan bahwa masalah ini sampai ke Pucok, sampai ke PMD, bahkan sampai ke Komisi 1. Jadi dia alot rapat yang sakit dulu nih, nganenggo, aku coba dengerin, dan ada aku, sampai jam 2. Ujung-ujungnya balikkan ke panitia desa. Musyawarah mufakat lah kamu kata ini, kira-kira macam itu di Temu Kasarnya. Kalau aku sebagai masyarakat mempercayai, karena dia telah ditunjuk, memang dari desanya lah ditunjuk, naik Pucok juga lah percaya ke dia. Intinya ala kebaiknya lanjutkan. Ya. Yang jawatan akhir itu Bukan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Terima kasih. Kalau bertele-tele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya merasa menghormati ya kan, kebijakan kami. Tapi saya selaku pribadi ya kan, yang punya hak dan kewenangan ikut balon ini juga dilindungi aturan. Jadi saya terus terang kalau masalah ini nak lanjut silakan, tidak masalah. Tapi yang jelas di sini aku sesuai dengan aturan Perbup nomor 12 tahun 2018. Kriteria yang di sini sangat-sangat jelas, Pak. Kalau aku ini menggugat, berarti ada suatu permasalahan yang belum selesai. Tentunya permasalahan ini akan saya luruskan dulu, ya kan? Nah itu, jadi bukan berarti aku menghambat. Aku ini juga warga negara Republik Indonesia, ya kan? Sangat mendukung, ya, demokrasi ini. Tapi barang tentu di situ ada keadilan. Saya mendukung, bukan saya ibaratnya itu tidak mendukung, sangat mendukung. Dan saya bekerja keras juga seperti ini bukan untuk pribadi, untuk kepentingan kita, desa dan juga malah juga. Dan itu yakinlah Bapak Ibu. Jadi apapun yang aku sanggah itu, kalau memang aku salah, tidak sesuai dengan aturan dan terjawabkan sesuai dengan aturan Perbup 12 tahun 2018, saya sendiri tidak akan melakukan tuntutan lagi. Tidak akan melakukan tuntutan lagi. Tapi berbicara di sini harus
ini berjalan dengan lancar. Cukup. Ya? Cukup Pak, Ya. silakan Pak. Kita sudah memahami saudara kita Sahril ini selaku penggugat bahwasanya tidak mempermasalahkan sekiranya panitia untuk melanjutkan tahapan demi tahapan. Tolong disalahkan kalau kita salah ngomongnya. Ya. Kemudian selagi beliau ini berpijak ke aturan yang berlaku, dalam hal ini Perda 12 tahun 2000, Perbum 12 tahun 2018 sesuai dengan pasal yang disanggahkan, apapun yang disanggahkan kalau tidak sesuai, sanggahan tersebut tidak akan disanggahkan lagi. Kalaupun sanggahan ini ada kebenarannya menurut beliau, nanti prosesnya akan tetap dilanjutkan. Kita pahami ya? Ya. Aplaus dulu. Ya. Paham ya? Nah, selanjutnya banyak juga ini. Kalau panitia ada tahun impor kan ada banyak itu. Juga yang terakhir Bu kira ini ya, Pak Kapolsek dengan Pak Dan Ramil nih banyak gawe ada Kapolda datang. Dina sampai akhir dan mungkin dari Adinda Saprianto, tokoh masyarakat wakil kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Kecamatan, Kapolsek Kota Timur dan Daerah Kota yang kami hormati, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Langsung masuk poin permasalahan kita di sore hari ini. Tadi kita nangani tadi kita rasa bersama menganing banyak yang dilontarkan oleh rekan-rekan saudara sekalian peserta rapat musyawarah pada sore hari ini. Aku yakin bapak-bapak yang duduk di depan yang ada ke kita inilah dapat maklum juga. Sedikit aku sampaikan pada kesempatan ini bahwa aku secara pribadi sebagai masyarakat awam sangat-sangat menyesalkan acara urun rembuk rapat pada hari ini. Karena kenapa? Kami sangat-sangat menghargai musyawarah yang pertama ini memerlukan energi yang kuat, pemikiran yang kuat, mengorbankan waktu, mengorbankan pemikiran dan lain sebagainya dari panitia dan BPD. Intinya masuk inti. Oh, kita tahu biasa pidato panjang. Jadi kami terima kasih kepada panitia. Namun harapan kami sebagai penghargaan kami sebagai masyarakat awam kepada panitia, kepada BPD, kepada PJ, kepala desa dan yang bertanggung jawab di atas termasuk kecamatan, kabupaten, bahwa proses dari awal sampai dengan saat ini tetap dilanjutkan. Setuju? Kemudian mohon maaf kepada Pak Sahril, andai kata ada sanggah-sanggahan dari saudara kami Sahril, ya silakan dimajukan sanggah, namun tidak menghalangi kegiatan proses daripada kepanitiaan di dalam melaksanakan tugasnya. Silakan dimajukan. Ya, kukira apa itu? Jadi terima kasih Sahril, bagus. Kemudian kepada panitia tetap dilanjutkan. Karena kenapa? Panitia dari awal ini menurut kami sangat-sangat transparan, Pak. Tadi telah disampaikan oleh saudara Sahril bahwa ada penilaian tambahan ya, seleksi tambahan pada waktu musyawarah pertama. Sayang Sahril, saudaraku Sahril tidak hadir pada waktu itu. Sangat-sangat transparan. Cukup. Sangat-sangat transparan. Nilai. Kemudian sebentar. Jadi waktu itu memaparkan menurut kami di pasal itu tidak disebutkan bahwa gugur ya. Tidak ada gugur kata gugur ya. Nggak ada kan? Tidak ada. Nah, kembali kepada acuan sistem penilaian berarti. Sebab di dalam sistem penilaian yang tidak punya pengalaman kerja di desa itu ada nilai, tapi nilainya paling rendah, berarti tidak gugur. Kan itu. Cukup ya. Ya, terima kasih. Itu kan. Terima kasih.
Sebentar nanti diberi kesempatan. Karena baru satu yang saya kasih kesempatan. Saya pengen satu lagi, baru nanti kita beri kesempatan. Ya. Yang mengatur Bapak dan Ibu, saudara-saudara pimpinan rapat. Berikutnya dari calon 1 sudah, calon 2 sudah, sekarang kami beri kesempatan calon 3, saksi calon. Beliau-beliau ini saksi calon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Camat Batur Timur, Kapolsek Batur Timur, dan kami anggota. Yang saya hormati BPD Desa Tanjung Kumala beserta anggotanya, ketua panitia dan anggotanya. Yang saya hormati calon nomor 1, 2, dan 3 beserta seluruh masyarakat yang insya Allah bila kami sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari yang lalu, khususnya pada saat tanggal 24 September yang lalu, 2 hari yang lalu, permasalahan ini sampai ke Komisi 1 DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Akan tetapi pada saat itu saya hadir, tapi saya tidak berbicara sepatah pun, dikarenakan saya di sana sebagai tamu, bukan komisi saya, dan juga dikarenakan salah satu calon ada saudara kandung saya, makanya saya tidak berbicara satupun. Dan juga untuk mengambil kondusifnya, kami cuma menyimak dan menyaksikan dan mendengarkan acara pada kesempatan itu. Akan tetapi kesimpulan dari Komisi 1 pada rapat RDP tersebut, yaitu diserahkan permasalahan ini sepenuhnya ke BPD untuk melaksanakan musyawarah desa untuk memecahkan permasalahan ini. Nah, sudah barang tentu ini adalah tanggung jawab BPD, tanggung jawab panitia, dan ini juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Desa Tanjung Kumala. Kita sebagai pribumi masyarakat Desa Tanjung Kumala merasa diinjak-injak harganya, harga dirinya sudah diobok-obok oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu kami di sini sangat menyayangkan. Harapan kami kepada panitia BPD, jangan takut, jangan gentar. Kami masyarakat Desa Tanjung Kumala siap mendukung dari belakang. Di sini juga kami sampaikan bahwasanya tahapan-tahapan telah dilalui oleh 3 calon, mulai dari pemberkasan, pengundian nomor urut, tahapan penetapan calon, pengundian nomor urut, dilanjutkan kampanye, dan pada hari ini kalau tidak salah sudah berjalan tahapan kampanye di hari ketiga. Seluruh keluarga, seluruh pendukung 3 calon ini sudah berjibaku untuk mengambil simpatik masyarakat. Sudah barang tentu kalau ini ditunda, aturannya di mana bisa ditunda? Berarti kalau ini ditunda, kegagalan yang ada di BPD dan panitia. Cukup ya? Tahan, tunggu izin. Nah, jadi ini memperjelas sekali lagi, tahapan-tahapan mustahil untuk ditunda. Jangan melangkai aturan, nabrak aturan. Yakinlah kalau aturan kita jalankan dengan baik, insya Allah kita akan mendapat pemimpin yang lebih baik. Cukup. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semangat, dan aku akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah dilaksanakan oleh calon ini, penghina aku calon hati kuning jeraul kali. Jeraul oleh karena kurang tidur, udah banyak perjalanan. Nah, ngayau ke aku dia ulah tegah. Ngayau ke rumah aku di sini, ngayau di sini aku ke pasar. Sampai saat inilah bertegan. Terima kasih atas silaturahminya hatiku. Iya. Oke, Mak. Ini aku berharap kepada calon
1, 2, dan 3. Silakan mengambil simpatik masyarakat, jangan mudah terpecah belah, baik pendukung, baik keluarga. Kita adalah satu keluarga warga desa Tanjung Kemala. Tolong diingat itu, ya. Saudaraku Saril, sebentar aku menanggapi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak sesepuh kita. Yang pertama dari Pak Ustagri, mantan Kades, saat ini duduk sebagai wakil dari saksi calon nomor urut 2. Beliau secara pribadi menyesalkan, menyayangkan terlaksananya rapat hari ini. Namun baca kami tidak boleh nek lesu. Jadi inti dari apa yang disampaikan beliau tadi, bahwasanya sesepuh kita ini berharap semoga tahapan yang telah dilaksanakan oleh panitia, kegiatan yang dilaksanakan oleh para calon tetap dilanjutkan sesuai dengan kesempatan masing-masing. Kemudian menitipkan tadi kepada saudara Sahril bahwasanya kalaupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dipersilahkan untuk langsung ke setingkat lebih tinggi lagi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, sementara dari saudara kita Saprianto SH sebagai salah satu saksi calon nomor urut 3, beliau juga menyesalkan, dua mantan ini menyesalkan gale ngapu terlaksana RDP di Komisi 1. Cuka RDP itu ke Komisi 3 kian uji iso uji. Nah, hal ini beliau udah pacak ngomong, bukan dia berani ngomong. Memang kesempatan saat itu beliau duduk sebagai undangan oleh komisi ke komisi. Begitu Anda ya? Ya. Hadir sebagai satu atap. Nah, ya. Hadir sebagai satu atap karena banyak warganya yang kesana. Gelimuan kalau ribut, jalan dia datang. Alhamdulillah balik dengan dia gratis saja makan kan. Boleh terkerja lokan gale kan. Ya. Nah, kemudian yang lebih mendasar lagi Bapak dan Ibu hadirin, beliau ini berharap kepada para calon tetap melaksanakan kegiatan, panitia tetap melaksanakan tahapan. Demikian yang dapat kami garis bawahi. Nanti seluruh ini dimuat dalam berita acara Pak Notolen, akan kita rampungkan setelah pelaksanaan. Sementara kepada saudaraku Saril dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas apa yang telah dimasukkan, termasuk dari tokoh masyarakat. Bagi saya tetap fokus, belum bisa menerima apa yang telah disepakati. Barang tentu kehendak saya, kita akan masuk di pasal 69, penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa diupayakan diselesaikan secara mufakat oleh BPD. Namun di nomor 2, apabila perselisihan pemilihan kepala desa sebagaimana maksud pada ayat 1 tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh bupati melalui panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Saya rasa kalau aku selaku kandidat calon yang belum bisa menerima karena dengan alasan-alasan Pak, kan? Alasan-alasan yang dimana alasan ini tertuang di Perbup nomor 12 tahun 2018. Jelas ini yang mengatur, jelas, ya. Jadi barang tentulah sampai saat ini saya belum bisa menerima. Terima kasih. Terima kasih. Aku lempar kode ke peserta. Kita lanjutkan rapat ini apa kita akhiri, karena sesuai dengan apa yang tercatat dengan kami ini lah agak banyak juga yang melanjutkan. Hah? Bagaimana? Lanjutkan rapat ini. Lanjutkan rapat atau kesimpulan? Coba aku bertegak kodai.
Ya, sekok lagi ya. Sekok lagi ya. Dari Dusun 3. Dadah. Oh. Itu dari Dusun 3. Ya, Pak RT, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung yan, Ando. Ya, menurut kami itu karena bertele-tele lama proses ini, kami itu lanjutkanlah yang ada nih lah. Dari 3 calon nih lah. Benar, lah sesuai dengan prosedur yang paramu itu kan, pengaturannya kan. Dilanjutkan yang ada ini lah. Lanjutkan dengan 3 calon inilah. Calon ini lah. Ya. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu hadirin, kita kepersilakan minum tadi. Mohon maaf ya, kalau nggak saking semangatnya. Pak Kapolsek dengan Pak Dan Ramil juga ada minum deh. Udah ini. Aku nak nanya, tolong sama-sama kita jawab. Rapat atau musyawarah desa hari ini kita lanjutkan atau kita akhiri sampai di sini? Yang setuju lanjutkan berdiri atau angkat tangan. Yang setuju cukup di sini berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menyimpulkan hari ini rapat atau musyawarah desa kita tutup dan kita akhiri. Kesimpulan akan menyusul di berita acara. Sebagai gambaran akhir, ya, coba mana yang tulisan lo juga? Sini Bu. Oh, sini aja. Simpulan ya. Aku bacakan yang awal ya. Rapat musyawarah mufakat hari Jumat tanggal 26 September 2025. Tempat Sekretariat PAW, Panitia PAW Kepala Desa Tanjung Gemala. 1. Tidak dibebankan ini peraturan tadi ini, peraturan aku. Jadi yang langsung kan ya, yang pertama ya. Sehubungan dengan acara RDP tidak ada hasil mufakat, maka diadakan musyawarah hari ini yang memfokusi atau berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2015. Kemudian sesuai dengan statement akhir dari Ketua Komisi 1 DPRD Oku. Terakhir sesuai dengan arahan dari Kadin PMD yang langsung kami dengarkan di ruang Kadin PMD pada hari yang sama. Kemudian yang pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wanda M. Senen sepupu kita, musyawarah harus terbuka. Inilah bentuk musyawarah terbuka. Kemudian yang kedua, panitia dipersilahkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan penggugat. Nah, kemudian yang kedua, sesuai dengan dari Pamanda kami Mahyudin menyampaikan bahwasanya panitia sudah tidak boleh diganggu gugat karena sudah menerapkan aturan yang diterima oleh PMD atau dari Bupati yang diputuskan oleh Bupati. Kemudian menginginkan supaya panitia tetap melaksanakan tahapannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari saksi calon nomor urut 1 Pak Azwar Anas SI tidak mau mengikuti lagi proses tahapan dari panitia karena saat ini panitia sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan tugasnya. Kemudian calon sudah melaksanakan tahapan-tahapannya, berikut kampanye dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, sesuai dengan dari saudara kita Sahril bahwa dari tim penggugat tetap menuruti lampiran 3
Perda nomor 15 Perda tahun 15 dari saudara kami Herson, perwakilan dari Dusun 5, panitia bekerja berdasarkan aturan, BPD pakai aturan, jadi sebaiknya lanjutkan tahapan acaranya, jangan ditunda lagi. Berikut, saudara kita Alben dari Dusun 5 RT 20 mengusulkan jangan pertontonkan ke masyarakat keinginan atau untuk menjadi pemimpin dan berharap tahapan ini tetap dilanjutkan oleh panitia. Kemudian yang ketujuh dari saudara kita, sesepuh kita juga, orang tua kita, Pak Rosidi Hati, RT RW 7, lebih baik dilanjutkan tahapan-tahapannya. Selanjutnya, mendukung hasil panitia tetap harus berpedoman kepada aturan. Saudara kita Sahril tetap berpedoman ke aturan, yang tidak sesuai akan tetap melaksanakan sanggahan. Kalaupun sanggahan ini tidak, sanggahan yang disampaikan ini nanti sesuai dengan aturan, tidak berkeberatan, sanggahan akan dicabut. Kemudian seberikutnya urutan 9, Pak Ustadri, wakil dari calon nomor urut 2, secara pribadi sangat menyesalkan musyawarah hari ini. Harapan kepada panitia, BPD dan PJ Kepala Desa mengharapkan dilanjutkan. Untuk saudara Sahril, silakan melanjutkan gugatan, tapi tahapan akan terus dilanjutkan. Saudara kita Saprianto sebagai saksi calon nomor urut 3, berdasarkan keputusan Komisi 1 musyawarah oleh BPD, panitia dan masyarakat, lanjutkan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan. Tanggapan saudara Sahril terakhir, belum bisa menerima keputusan. Kemudian ditambah oleh saudara kita Nazarudin sebagai RT dari wilayah Dusun 3 menginginkan tahapan panitia dilanjutkan. Kukira cukup ya? Keputusan panitia tetap melanjutkan tahapan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para peserta. Sekali lagi, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam musyawarah ini oleh panitia dan peserta musyawarah, panitia dilanjutkan menetapkan tahapan-tahapan dan melangkah untuk tahapan-tahapan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah kita tutup. Pribadi dan lembaga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik pemirsa dan TV sekalian, sesuai dengan hasil saat MPPD Komisi 1 DPRD Kabupaten Oku, akhirnya BPD kembali diserahkan kepada BPD Tanjung Balai. Hari ini Jumat 26 September 25 pukul 1.30 digelarlah rapat dengan pendapat semuanya. Sepakat di sini masing-masing utusan menginginkan langsung dan dilanjutkan. Namun sampai saat ini pihak penyangga yaitu saudara Sahril masih tetap pada pendiriannya bahwasanya masalah ini akan dilanjutkan. Pemirsa sekalian, kita bincang-bincang dengan saudara Sahril. Silakan Pak Sahril. Oke, baik pemirsa sekalian. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Om Sahril, tadi sudah didengarkan bahwasanya rapat hari ini sepakat sesuai dengan tahapan, dilanjutkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh panitia pemilihan. Anda sendiri masih tetap menyangga. Silakan, tanggapan Anda. Yang jelas kita mengacu dengan Perbup nomor 12 tahun 2018. Karena di situ jelas bahwa mengatur tentang penjaringan ini masih ada kejanggalan. Dan alhamdulillah BPD telah mengundang kita untuk musyawarah hari ini, namun sampai hari ini kita belum bisa menerima keputusan itu. Jadi kita tetap menolak apapun hasil rapat tadi. Jadi mudah-mudahan kita akan tempuh langkah selanjutnya. Ya. Sementara itu kita ketahui bersama bahwasanya masing-masing baik dari calon, dari tokoh, dari masyarakat di sini menginginkan bahwasanya seleksi pemilihan ini tetap dilanjutkan sesuai dengan tahapan-tahapan. Ya, kalau memang mereka tidak mengangkangi aturan sesuai dengan aturan dan undang-undang sesuai dengan Perbup yang telah dibuat oleh Bupati, peraturan Bupati nomor 12 tahun 2018, silakan.
Tetapi kalau kira-kira ini bertentangan dengan aturan, maka harus berpikir lagi karena setiap apapun yang kita angkat punya konsekuensinya sendiri. Berarti belum final dong. Iyalah tentu dong. Kembali ke aturan bahwasanya ini dikembalikan Di peraturan Perbup nomor 12 tahun 2018 akan kita ikuti. Yang jelas kita kalau belum menuaikan hasil di sini kita akan lanjut, Bang. baik, Mas Ade mau disampaikan? Sudah cukup. Baik, pemirsa sekalian, itu saja bincang-bincang kami kepada penggugat saudara Sahil, salah satu calon yang tidak memenuhi syarat sampai kapan dengan pendapat hari ini tetap pada prinsipnya, yaitu tetap belum menerima keputusan tersebut. Terima kasih. Bersama Kaden Mawar Rayu, Deteksi TV melaporkan. Selamat datang.